Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar 2 hadis sekaligus. Ya, hadis yang ada di dalam 100 hadis pilihan, dan kita hari ini insyaallah akan mengambil hadis ke-94. Ini berkaitan dengan hati yang hidup. Boleh dibantu Sada Mafgan, monggo silahkan. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhannya, dan yang tidak berzikir Tuhannya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Baik, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah perawi di dalam hadis ini, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Namanya siapa beliau? Abu Musa al-Asy'ari. Apakah namanya Abu Musa? Tidak, bukan ya. Beliau bernama Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Kalau tadi Abu Qatadah asalnya dari mana? Masih ingat? Baru tadi Abu Qatadah Madinah, pintar. Abu Musa al-Asy'ari, beliau berasal dari Yaman, tepatnya dari daerah Hudaidah. Ini Hudaidah ini jarang dibahas nih. Ya, Hudaidah. Jadi dulu waktu kami di Yaman tuh, kami tuh belajar siapa sih sahabat-sahabat yang aslinya dari Yaman gitu ya. Abu Hurairah ya, termasuk diantaranya ada Abu Musa al-Asy'ari ya, beliau berasal dari Hudaidah. Hudaidah itu masuk di area Yaman utara, tapi bagian arah barat itu dekat laut, itu namanya Hudaidah ya, Hudaidah. Baik, nah Abdullah bin Qais al-Asy'ari, nama beliau Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abdullah. Ya, beliau berasal dari Hudaidah, dari Yaman. Ya. Nah, beliau hijrah ya ke Madinah bersama rombongan dari sukunya beliau, dari kaum Asy'ari. Ya, Masya Allah. Dan Allah berikan kelebihan kepada setiap sahabat. Itu berbeda-beda. Yo, diingat-ingat. Kalau Abu Qatadah diberikan kelebihan oleh Allah apa? Masya Allah, pandai berkuda dan memanah. Beliau juga pandai memanah. Orang berkuda biasanya dia memanah, ya enggak ibu-ibu? Orang yang belajar memanah belum tentu berkuda, tapi orang yang berkuda biasanya sudah satu paket memanah. Teman-teman anak-anak yang pada latihan memanah kan belum tentu berkuda ya. Tapi yang sudah biasa berkuda itu biasanya paketannya adalah memanah. Maka Abu Qatadah tadi Masya Allah diberikan kelebihan oleh Allah, beliau pandai berkuda juga pandai memanah. Nah, Abu Musa ini subhanallah diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelebihan suara yang sangat merdu. Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan Abu Musa ini kalau lagi ngaji Al-Quran, kalau lagi membaca Al-Quran, itu suaranya tuh seperti keluarganya Alu Dawud, keluarganya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi terkenal keluarganya Nabi Dawud tuh punya suara yang sangat bagus. Ya, Masya Allah. Dan memang Masya Allah ya teman-teman, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan misalnya oleh teman kita ya yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu itu beda, iya enggak? Beda enggak?
Ada seorang muslimah baca Al-Quran suaranya flat gitu ya, rata ya. Yang satu suaranya Masya Allah bagus. Kita akan lebih tersentuh mana? Yang bagus suaranya ya, Masya Allah. Ya bahkan Masya Allah ya, kalau bacaan Al-Quran itu dibaca dengan tajwid yang benar, dengan ada yang benar dalam menyampaikannya, tahu maknanya, ditadaburi, itu Masya Allah luar biasa ya, sampai bisa yang mendengarkan tuh sampai menangis gitu loh, Masya Allah. Dan itu biasanya Masya Allah dibacakan oleh para akhwat-akhwat yang memang berasal dari negeri-negeri Arab. Itu kalau Masya Allah kalau membaca itu luar biasa bagus-bagus, Masya Allah. Ya baik, Abu Musa al-Ash'ari teman-teman, ya kata Rasulullah SAW, sungguh Abu Musa telah diberi salah satu seruling dari seluring-seluring keluarga Nabi Dawud alaihissalam. Itu kata Rasulullah, mazamir. Ya mizmar, ya jamaknya mazamir. Dan ini maksudnya adalah suara-suara merdu yang Allah juga berikan kepada keluarganya Nabi Dawud alaihissalam. Baik, Abu Musa al-Ash'ari juga berasal dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis, Masya Allah. Jadi beliau berasal dari kalangan sahabat juga perawi hadis. Dan beliau pernah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur di wilayah Yaman bersama Mu'ad bin Jabal. Siapa yang tahu Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal. Oh itu TK Ustazah di kota gede gitu ya. Mu'ad bin Jabal itu sahabat Rasulullah SAW, da'i atau duta pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yaman. Ya, di Mu'ad bin Jabal itu luar biasa ya, Masya Allah. Nah beliau pernah diangkat menjadi gubernur ya di Yaman bersama Mu'ad bin Jabal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa juga pernah diangkat menjadi gubernur Basra di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan menjadi gubernur di Kufa ketika pada masa Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan. Masya Allah ya. Berarti ini menunjukkan bahwa Abu Musa ini punya sifat kepemimpinan. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat beliau menjadi seorang gubernur jikalau Allah belum menitipkan kepemimpinan kepada diri Abu Musa al-Ash'ari. Dan tidak mungkin juga Umar bin Khattab memilih beliau menjadi gubernur di Basra kalau beliau tidak memiliki sifat kepemimpinan. Maka Abu Musa al-Ash'ari di antara kelebihan beliau adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kepemimpinan. Masya Allah. Nah, beliau terkenal sebagai ahlul Quran, juga terkenal sebagai ahlul fiqh. Jadi Masya Allah ilmunya beliau tuh luar biasa ya. Termasuk di antara yang Allah berikan kepada beliau tentang masalah-masalah Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, juga yang berkaitan dengan masalah fikih. Masya Allah. Baik, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang ada di buku kita adalah nomor 94. Apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." Ya, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, ya, itu diumpamakan kalau yang berzikir ia memiliki hati yang hidup, ya, dan orang yang tidak berzikir diumpamakan seperti orang yang mati, ya. Nah, ini dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dengan nomor hadis 6407. Kemudian syarah hadis ini adalah yushabbihun Nabi SAW adzakir lillahi bil hayy wal ghafil an dzikrillahi bil mayyit wa laysa al maqsud hayatul jasad wa mautihi wa innama hayatul qalb wa mautihi. Teman-teman, Rasulullah mengumpamakan seorang hamba yang banyak mengingat Allah itu seperti hamba yang masih hidup, dan seorang hamba yang banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan seperti hamba yang sudah meninggal dunia. Ini adalah perumpamaan untuk hati seorang hamba, bukan yang dimaksud jasadnya, ya bukan, tapi hati. Orang yang hatinya hidup, maka Allah akan berikan taufik kepada orang ini, kepada hamba ini untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fal qalbu alladhi yaksiru min dzikrillahi yakunu hayyan bil iman, mutma'innan munsyarihan qariban minallahi, kama qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah. Orang yang berzikir, teman-teman, ya
hatinya itu akan Allah hidupkan dengan ketenangan, dengan keimanan, dengan kelapangan. Ini yang paling kita carikan, kelapangan ya. Ya, harta yang banyak, istri yang cantik, suami yang handsome, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, itu belum tentu bisa menenangkan hati kita. Belum tentu bisa melapangkan hati kita. Dan ternyata yang bisa melapangkan hati kita, yang bisa menenangkan jiwa kita, diantaranya adalah ketika seorang hamba banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan biasanya ketika seorang hamba diberikan taufik untuk memiliki hati yang hidup, biasanya hamba ini akan lebih mudah tersentuh manakala ia mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan. Ya. Dan dia biasanya orang atau hamba yang Allah berikan taufik hatinya hidup, itu biasanya akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Ya, Masya Allah. Jadi hamba yang diberikan hati yang hidup itu akan lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah, akan lebih mudah untuk menjauhi larangan Allah, tidak kemudian mendebat apa yang Allah telah tentukan, apa yang Rasulnya telah tentukan. Ia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Itu hati-hati yang hidup. Ya, tidak mudah untuk ngeles, misalnya ya. Dia menerima dengan penuh kelapangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Justru hati yang hidup itu seringkali yang keluar dari lisannya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam hatinya itu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari lisannya itu doa-doa kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu ciri hati yang hidup. Ya, subhanallah. Jadi kalau di antara kita ada yang subhanallah masih memiliki hati yang tidak hidup, ya biasanya itu akan keluar dari lisannya sesuatu yang tidak baik. Subhanallah. Karena Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan diibaratkan hati itu seperti bejana. Maka bejana tersebut biasanya akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam bejana tersebut. Kalau air yang ada dalam bejana itu bening, maka yang keluar dari air bejana itu adalah sesuatu yang bening, sesuatu yang mengenakan. Doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, nasihat-nasihat yang baik, itu termasuk di antara hati yang hidup. Ya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, hati yang hidup itu adalah hati yang pemilik hati tersebut sadar bahwa hatinya butuh nutrisi. Untuk bisa menjadikan hatinya lebih hidup itu butuh nutrisi. Maka seorang yang sadar akan nutrisi bagi hatinya, maka dia akan mencari makanan untuk hati ini. Dan sebaik-baik makanan hati, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebaik-baik makanan hati. Masya Allah. Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Kita bisa tadabbur Al-Quran, kita bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita bisa mempelajari ya ilmu agama agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seseorang yang ghaflah atau ghafil, seseorang yang melalaikan dari mengingat Allah, maka hatinya lambat laun akan mengeras. Dan kalau sudah mengeras, lambat laun akan mati. Dan biasanya seorang hamba tidak sadar ketika hatinya mengeras, padahal tanda-tanda sudah terlihat. Apa tanda-tanda seseorang punya hati yang mengeras? Di antaranya adalah dia tidak mudah tersentuh dengan nasihat-nasihat yang Allah berikan kepadanya. Ia tidak mudah tersentuh ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang ia dengar dari orang yang membacanya. Ia tidak mudah tersentuh ketika diperingatkan dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang yang hatinya mati, subhanallah, ia tidak akan bersegera menjalankan perintahnya Allah dan Rasulnya. Ada aja alasannya, subhanallah. Ya Allah, ya bela, ya cela, itu hatinya sudah mulai mati itu. Ya subhanallah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang hatinya mati itu adalah orang yang justru membenci agamanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, ada enggak orang muslim yang membenci agamanya Allah?
Ada. Ada nggak orang muslim yang membenci sunnahnya Rasulullah SAW? Ada. Bahkan tak jarang kita dapati orang muslim justru mengolok-olok apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jikalau kita termasuk waliyadzubillah, ya hamba-hamba Allah yang tidak takut lagi mengolok agamanya Allah, yang tidak takut lagi mencela agamanya Allah, maka dikhawatirkan hati kita sudah menjadi hati yang mati. Hati-hati ya teman-teman. Kemarin tuh saya dilihatkan seorang wanita, subhanallah, dia berniqab, tapi niqabnya itu untuk konten, ya. Dan konten yang dibuat itu diantaranya adalah mengolok-olok agamanya Allah. Nah ini hati-hati. Ya zaman sekarang tuh sangat-sangat mengerikan ya. Kalau zaman dulu orang berniqab itu punya rasa malu yang tinggi. Ya, zaman sekarang itu justru subhanallah dia berniqab hanya ingin kontennya laris, ya, ingin banyak follower yang mengikutinya, subhanallah. Ya, maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ya subhanallah agamanya Allah ini adalah sesuatu yang perlu diolok-olok. Jangan, ya. Agamanya Allah ini adalah agama yang mulia, semua yang ada di dalamnya itu dicintai oleh Allah dan kita tidak diperkenankan untuk yastahzi. Yastahzi itu untuk mengolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita akan belajar juga teman-teman, ya, apa hikmahnya berzikir? Ya, hikmahnya apa? Yang pertama, orang yang berzikir itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat di mana Allah itu cinta kepada orang-orang yang membaca dua kalimat ini, ringan diucapkan di lisan, memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Ya, thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani khafifatani fil lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ditulis ya teman-teman, yuk biasakan lisan kita berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah dua kalimat yang Allah suka kepada orang-orang yang berzikir dengan ini. Ya subhanallah. Jadi faidahnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang banyak berzikir itu adalah hamba-hamba Allah yang akan dikuatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ada lagi viral nih, ada kesehatan mental gitu ya, maka sejatinya ya vitamin ya, kan kalau kita tubuh tuh pengen sehat kan butuh multivitaminnya nggak ibu-ibu? Ya kita aja kalau pas tubuh kita lagi nggak enak kan kita juga butuh multivitamin ya, maka hati juga butuh multivitamin ya, butuh vitamin ya biar lebih kuat mentalnya, biar lebih sehat ya hatinya. Diantaranya adalah berzikir. Jadi orang yang berzikir di antara faidahnya Allah akan kuatkan hatinya. Allah akan tenangkan hatinya. Subhanallah. Apapun yang ditemui dari berbagai macam masalah kehidupan, ya harga-harga bahan pokok naik, tapi dia tetap tenang. Ya. Kenapa? Karena dia selalu lisannya berzikir kepada Allah, ingat, Rabbku ada, akan menolongku dan tidak akan membiarkanku. Masya Allah. Jadi bedalah ibu-ibu, teman-teman. Orang yang sering berzikir itu dari wajahnya saja itu akan Allah berikan cahaya. Subhanallah. Ya, dan itu saya lihat di beberapa ahlul Quran yang pernah saya temui, ya Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik. Usia sudah tidak lagi muda, tapi cahaya yang Allah tampakkan di wajahnya tuh luar biasa gitu ya. Itu biasanya orang-orang yang banyak berzikir, dan berzikir itu bisa dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi yang kedua tadi, zikir ini bisa menguatkan hati, juga menenangkannya. Yang ketiga adalah bisa memberikan cahaya di dalam wajah-wajah seorang hamba. Jadi kalau
pengen glowing teman-teman mukanya, ya, maka diantaranya banyak-banyak berzikir. Tapi bukan tujuan kita berzikir untuk glowing mukanya, itu bonus saja. Ya, nanti Bu Endah langsung aduh Anda pengen glowing Ustazah, ya daripada ke salon ngeluarin duit mending berzikir aja, ya itu udah salah itu, ya berarti menjual akhirat dengan dunianya, ya. Jadi berzikir saja karena Allah, maka Allah akan berikan nur, cahaya di dalam wajahnya. Masya Allah. Pernah nggak teman-teman lihat ada seorang hamba yang Masya Allah enak gitu kita kalau mandeng, Masya Allah, ya. Sampai kadang kita suka kepo, itu pakai skincare apa gitu ya. Padahal nggak pakai skincare, ya dia punya rahasia. Apa rahasianya? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keempat, subhanallah, zikir ini bisa menjadi benteng kita dari godaan syaitan. Orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka syaitan akan lebih susah untuk menggodanya. Ya, mau minum baca doa, mau makan baca doa, mau masuk masjid baca doa, mau ke kamar mandi baca doa. Nah, doa-doa harian juga termasuk zikir ibu-ibu. Ya, mau keluar rumah baca doa, mau pakai baju baca doa, mau masuk rumah baca salam. Nah, itu zikir semua tuh. Nah, maka ketika kita berzikir kepada Allah, ini menjadi benteng bagi kita agar tidak mudah diganggu oleh syaitan. Ya, Masya Allah. Terutama wabil khusus di zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang itu menjadi benteng bagi kita teman-teman agar tidak lebih mudah syaitan mengganggu kita. Baik, yang kelima adalah zikir ini teman-teman, di antara hikmahnya atau di antara faidahnya adalah di antaranya Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang, ya, Allah akan menyayanginya, Allah akan mencintainya, Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang berzikir. Ya, wabil khusus, ya, kasih sayang Allah ketika Allah berikan, ya, dalam diri seorang hamba manakala ia masuk ke dalam surganya. Kita masuk surga itu dengan amal salih kita, juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin ada yang bertanya jamaah ke saya, ya Ustazah, katanya beliau ada titipan pertanyaan dari ibu beliau. Ya, pertanyaannya, kalau kita masuk surga dengan rahmatnya Allah, untuk apa kita beramal? Nah, maka saya jawab bahwa kita ibu-ibu diberikan oleh Allah pilihan. Ya, Allah berikan takdir kepada kita, kita diberikan pilihan, kita mau beramal apa enggak. Kalau kita beramal saleh, maka pahala akan Allah berikan kepada kita. Nah, karena surganya Allah itu mahal, surganya Allah itu barang dagangannya Allah, silatullahi ghaliyah, maka terkadang amal soleh yang kita lakukan belum bisa membeli surganya Allah. Maka dari itu dengan rahmatnya Allah, Allah berikan orang-orang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, gitu loh. Jadi bukan berarti masuk surga dengan rahmatnya Allah kita tidak perlu beramal. Boleh kita beramal, justru itu adalah yang dianjurkan, ya. Namun ketika amal kita belum bisa membeli barang dagangannya Allah, yaitu surganya Allah, maka Allah masukkan kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ya, barangkali nanti ada sama, ya, pikirannya, ya, dengan yang bertanya kepada saya kemarin. Yang mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita, karena sesungguhnya subhanallah teman-teman, belajar akidah ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting. Ya, jangan sampai dalam masalah takdir kita meyakini buat apa ya kita beramal, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Nanti kalau begitu nanti ada pertanyaan muncul lagi, buat apa Allah menyediakan surga dan neraka, kan sudah ditakdirkan oleh Allah, kan gitu ya. Maka dari itu perlu diluruskan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan seorang hamba dengan sebuah takdir, maka Allah juga berikan pilihan kepada seorang hamba untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah berikan amanah kepadanya, atau justru dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa memilihnya. Kalau kita memilih amal saleh, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Kalau kita memilih bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan di dalam nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu ya teman-teman, tuh simpelnya seperti itu. Tapi masalah takdir ini subhanallah pembahasannya cukup panjang kali lebar. Ya tidak bisa kita duduk satu kali majelis, bermajelis-majelis. Mudah-mudahan suatu hari kelak Allah berikan taufik untuk kita bisa belajar tentang masalah takdirnya Allah. Ya bahkan teman-teman yang sudah belajar boleh dimurojaah kembali. Ya, boleh dimurojaah kembali. Masalah takdir tuh pasti masih ada aja yang bingung. Ya, takdir syar'i, takdir kauni. Itu kalau di HS itu pelajaran yang awal-awal tuh. Nanti ketemu lagi tuh di usulus sunnah. Ya, jadi masalah bab takdir ini subhanallah hampir di semua kitab yang dibahas di HS itu pasti ada tuh masalah takdir. Muncul lagi. Ini artinya apa? Artinya kita memang diminta oleh Allah untuk terus belajar masalah takdir. Bahkan seseorang yang sudah mempelajari takdir, terkadang ketika ada masalah menimpanya itu juga belum langsung ridho dengan takdir tersebut. Subhanallah. Maka dari itu yang namanya mempelajari masalah takdir ini terus menerus, tidak ada kata henti kecuali ketika Allah Azza wa Jalla telah memanggil kita. Dan masalah takdir ini teman-teman ya adalah masalah yang bukan hanya saja kita pelajari, tapi lebih dari itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir-takdir yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita dan anak keturunan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama rombongan pertama tanpa hisab dan tanpa adab, dan terakhir semoga Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.